Dikhianati kakaknya sendiri, bocah ini kembali dengan kekuatan pembunuh iblis. Manhwa ini dibuka dengan seorang pemuda yang dikepung oleh para ksatria. Dalam benaknya terngiang ucapan sang ayah, hiduplah demi klan. Ia memahami dirinya tak boleh menginginkan apapun, cukup menjadi bayangan bagi sang kakak. Lelah usai pertempuran, ia berlutut. Seorang ksatria mendekat sambil mengejek. Pemandangan yang luar biasa, seorang ksatria melawan komandan terkuat benua sendirian. Seperti yang diharapkan dari adik pria itu. Sangat menarik. Ksatria itu memanggil namanya Cian Fert. Cian menatapnya tajam, Boris. Ia menahan amarahnya. Boris menyeringai melihat kegagalan Cian dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu, Kaisar?" Namun saat Boris merasakan kekuatan Cian, ia terkejut. "Kabut hitam menjijikkan ini, seperti dalam rumor. Kau dari Mist, pembunuh dari organisasi kabut itu. Akan kulaporkan ke atasan. Aku telah menyingkirkan makhluk najis." Cian membalas dengan dingin, "Silakan laporkan. Jika kau masih punya mulut setelah ini, bahkan gigimu pun tak akan tersisa." Boris memperingatkan, "Kalau kau gunakan kekuatanmu percuma, ada penghalang sihir bintang ke-9 di sini. Tapi Cian tak gentar, penghalang akan kuhancurkan." Seketika terdengar suara lain, "Cukup, Cian." Sosok dalam zirah emas muncul. Cian tertegun. Itu Askel, kakaknya. Sosok yang selalu ia lindungi. Saat melihat Askel mendekat, Cian sadar, pengkhianatnya adalah kakaknya sendiri. Askel mendekat dan berkata, "Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik untuk klan, rakyat, dan untukku." Cian tak percaya. "Apa aku berbuat salah?" tanya Cian. Namun Askel membalas, "Kau hanya kabut hitam, pembunuh, bukan manusia lagi. Kau menipu kami cukup lama." Cian pun meledak. "Apa maksudmu? Perang suksesi, serangan pasukan Raja Iblis, penyatuan benua. Aku mendukungmu selama 20 tahun, hidup seperti anjing, dan sekarang kau buang aku?" Dengan marah, kekuatan gelap menyelimuti tubuh Cian. Aura itu membuat para prajurit ketakutan. Cian menyerang Askel, mencoba menghantam titik lemahnya. Tapi Askel dilindungi perisai sihir. Boris berdiri mendampinginya, setia. Askel menusuk Cian dengan pedang suci. "Kau ini setan, aku tahu sejak awal. Untung aku tak pernah percaya padamu." Lalu ia menendang tubuh Cian, membiarkannya sekarat. Cian tergeletak di tanah, berdarah, dan murka. Tapi tubuhnya tak menyerah. Dengan mata putih kosong, ia berteriak ingin membunuh Askel. Namun sebelum tikamannya menyentuh Askel, pedang suci kembali menghantamnya. Saat tubuhnya diselimuti cahaya, terdengar suara, Tuan Muda Cian." Cian tersentak bangun. Ia basah oleh keringat. Di hadapannya, seorang pelayan Emily. Ia kebingungan. Wajah Emily tak berubah sejak 20 tahun lalu. "Kau masih mengigau?" tanya Emily. Cian tersadar. "Ini kamarku saat kecil. Apa aku kembali ke masa lalu?" Hari itu adalah hari klan Fert, setahun sebelum ia masuk akademi. Ia akan bertarung dengan Kranz Fert, saudara tirinya. Anak istri sah, Kranz selalu dipuja. Cian hanya anak haram. Duel itu dulu membuat sang ayah mengabaikannya. Kini, Cian bertekad menang. Saat Kranz menyerang, Cian menghindar dengan mudah. Ia melumpuhkan Kranz dengan cepat, lalu menatapnya seperti pemangsa. "Ini belum cukup. Aku harus menginjaknya sampai tak bisa bangkit lagi." Kemenangannya mengejutkan semua orang. Ayahnya, Duke Willius Fert, memanggilnya. Di perjalanan, Cian bertemu istri Duke, Margaret, yang menghina dirinya dan ibunya. Dalam hati, Cian membatin, "Haruskah kubunuh dia sekarang?" Tapi ia menahan diri, menyindir sang istri, "Kalau kau ingin putramu tetap hidup di akademi nanti, sebaiknya berhati-hatilah." Di hadapan sang ayah, Duke menanyainya soal kemampuan berpedang. Cian mengaku berlatih sendiri. Ayahnya kagum, tapi begitu menyebut nama Askel, Cian membeku. Ia sadar, ayahnya tetap lebih mengutamakan Askel. Duke memberi hadiah untuk kemenangannya. Cian memilih satu hal, pergi ke garis depan, ke lembah Lemia, medan tempur melawan iblis. Sang pelayan syok. "Kau gila? Kau tahu tempat itu seperti apa?" Tapi Cian teguh. Ia harus layak dalam 1 bulan agar bisa ke sana. "Aku lemah, tapi aku punya insting dan sedikit sihir. Dengan tubuh ini, aku bisa berlatih keras."
Namun tiba-tiba Alice, kakak perempuannya, datang dan menantangnya bertarung. Bisa tahan 3 menit, kau boleh ke medan perang. Pertarungan dimulai. Alice menyerang agresif. Tapi Qian mengejutkannya dengan teknik dan insting tajam. Saat Alice melepaskan sihir bintang 6, Qian panik. Tepat sebelum Alice menghantamnya, Yolkin, ksatria pengawal Duke, muncul dan menghentikan pertarungan. Alice menyesal, memeluk Qian. Maaf, aku hanya takut kehilanganmu. Qian terharu. Dalam hatinya ia bersumpah, kali ini aku akan melindungimu. Kau tak akan mati seperti dulu. Tersenyum bahagia. Dia masih seperti anak kecil. Keesokan harinya, Alice kembali ke akademi. Ternyata, ia hanya pulang sebentar untuk menemui ayah sebelum wisudanya. Sementara itu, Qian tengah berjuang keras untuk menembus batas kemampuannya. Sudah 2 minggu aku fokus latihan fisik, tapi angka 10 tetap jadi batasku. Aku kira kekuatanku cukup, tapi terus-terusan mentok. Aku harus menjadi lebih kuat. Harus ada solusinya. Tiba-tiba Emily masuk dan berkata, Tuan muda, ada paket dari Nona Alice. Qian tampak senang, tapi wajah Emily berubah jijik. Apa ini? Bau busuk sekali. Qian tahu apa isinya. Darah Hellhound. Aku minta Alice mencarikannya. Hanya bisa ditemukan di lembah Lemia, tapi ternyata memang ada di pasar gelap. Darah binatang iblis dikenal beracun. Bau busuk menyengat dan sensasi terbakar saat dikonsumsi. Tapi Qian tahu, dari kehidupan sebelumnya, darah itu benar-benar bisa meningkatkan kekuatan dan mana secara permanen. Meskipun orang menganggapnya cuma rumor, Emily khawatir. Tuan muda, masa benar-benar akan meminumnya? Qian menjawab santai. Tenang saja, aku satu-satunya orang yang selamat dari masakanmu, Emily. Ia tertawa kecil. Masih ingat pertama kali kau buat sup jamur? Rasanya membuat jantungku berhenti. Dibanding itu, ini bukan apa-apa. Setelah meminum darah Hellhound, Qian meletakkan wadahnya dan berteriak, Enak! Lalu memanggil Emily. Aku mau jalan-jalan sebentar. Kita lihat apa ini bekerja. Berjalan di hutan, Qian mengenang. Sudah lama aku tak ke tempat ini. 2 minggu aku tunggu saat di mana Yulkan tak mengawasiku. Dia selalu menempel, menyebalkan. Tempat itu adalah tempat rahasianya. Ia teringat ketika Askel menerima wahyu dari Dewa Cahaya, Lemendil. Katanya, ada kuil kuno tersembunyi di pegunungan ini. Saat itu, Qian ragu, tapi memang ada tempat dengan aliran mana yang sangat padat. Ia menekan tanah dan menyalurkan mana ke bawah. Tanah di sekelilingnya runtuh, memperlihatkan tangga ke bawah yang bercahaya. Kau tak akan pernah bisa bayangkan ini, Askel, batin Qian dengan senyum kemenangan. Ia menuruni tangga menuju kuil yang dulunya milik Dewa Cahaya, Lemendil, sebelum sejarah tempat ini lenyap akibat perang dewa dan iblis 300 tahun lalu. Di dalamnya, Qian melihat benda yang mengubah sejarah. Pedang suci Duran Orc, salah satu God's Weaponry. Pedang inilah yang membuat umat manusia menang melawan pasukan Raja Iblis. Pedang yang suatu hari nanti akan membunuh Qian di tangan Askel. Apa pedang ini penyebab aku berinkarnasi? Pikir Qian. Ia menyentuh pedangnya. Tidak ada reaksi. Sesuai dugaan. Menjengkelkan. Sudahlah, langsung selesaikan urusan. Namun tak jauh dari altar cahaya, Qian melihat bayangan aneh, bukan bayangan pedang. Ia membuka jalan tersembunyi di balik altar. Ada tangga menuju sebuah pintu kayu misterius. Di dalamnya, sebuah pedang berwarna merah darah menanti. Senang bertemu lagi, Kiram. Qian menyapa pedang iblis itu. Aura sihirnya mengguncang ruangan. Sebuah suara menyeramkan muncul dari pedang. Kiki, anak kecil, kau tak takut? Tahu apa artinya membangunkanku? Qian menjawab datar, tak tahu. Yang ku tahu pedang ini milikku. Bayangan hitam menyerangnya, hendak menguasai tubuhnya. Tapi Qian menahan makhluk itu dengan satu tangan. Bayangan itu berubah menjadi wanita. Apa kau? Kenapa bisa menyentuhku? Teriaknya. Qian menjawab sambil tersenyum gila, dulu kau tak seceroboh ini, sudah kubilang pedang ini milikku. Wanita itu menyerang dengan cakar. Qian menghindar dengan mudah. Ia mundur dan berseru, aku adalah penerus Air. Tuanku telah kembali, tunduklah. Wanita itu Kiram murka. Kau hanya bocah! Lalu menyerang habis-habisan. Qian berpikir, tak bisa diredam dengan kata-kata. Dia akan mencoba merebut tubuhku. Namun tiba-tiba Kiram kehilangan kendali dan jatuh. Qian berkata tegas, kontrol pedang iblis. Isi ulangi terus, hingga kepala Kiram menghantam lantai. Bagaimana, menyerah sekarang atau kupaksa terus? Kiram akhirnya menyerah.
Aku menerima, Tuan. Cian tersenyum puas. Sekarang tugasku selesai, saatnya kembali. Saat keluar dari ruang bawah tanah, Kiram berkata senang. Udara segar. Ah, segarnya. Hei, Tuan. Siapa namamu? Cyanvert. Hah? Belum pernah dengar nama itu. Masa Eru memilih bocah seperti kau? Cian menjawab tenang, ya di kehidupanku yang lalu. Kehidupan lalu? Kiram bingung. Apa maksudmu? Aku sudah pernah mati. Apa? Lalu Kiram melihat pedang suci dan berkata, dia masih tidur. Berarti butuh 20 tahun lagi sebelum pemilik sejatinya datang, ya? Benar. Kiram terkejut. Kau bicara seperti tahu masa depan. Dengan tatapan serius, Cian mencabut pedang suci itu, lalu memotong gagangnya. Apa yang kau lakukan? Teriak Kiram. Entahlah, Cian tersenyum licik. Mungkin akan bikin masa depan lebih menarik. Akhirnya siang itu, kereta dari kediaman keluarga berangkat. Cian sudah mengenakan zirah tempur, memandang keluar jendela. Tak kusangka hari ini benar-benar datang. Waktu berjalan begitu cepat. Seorang prajurit memberi hormat. Salam untuk Tuan Muda. Lalu Duk bertanya padanya, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau masih yakin ingin pergi ke medan perang? Kalau kau mau mundur sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Sion pun membungkuk hormat dan menjawab, ya, ayah, tapi hatiku tahu sudah berada di medan perang. Sang Duk memerintahkan kesatria kepercayaannya, Yulken, untuk memulai. Ya, Yang Mulia, jawab Yulken sambil mengeluarkan gulungan sihir. Begitu gulungan itu dibuka, lingkaran sihir bersinar terang, memanggil seekor makhluk besar bertubuh api, Hellhound. Cian menatap tajam. Makhluk iblis rendahan dari lembah Lea, ya? Ayah dan para kesatria pasti repot menyiapkan ujian ini. Dengan menggenggam pedangnya erat, Cian berpikir, mereka pasti turun tangan kalau situasinya gawat. Tapi, ini ujian untukku. Sang Duk dari kejauhan berkata, kau harus bertanggung jawab atas setiap tindakanmu. Tunjukkan seberapa kuat tekadmu lewat ujian ini. Cian terdiam sejenak. Ia teringat pembicaraannya dengan Yulken soal duel. Tinggal 3 hari lagi sebelum tenggat janjiku dengan ayah. Aku nggak bisa cuman ayunkan pedang ke udara terus. Aku butuh pertarungan nyata. Bantu aku. Yulken sempat menyarankan lawan seusia seperti Tuan Muda Kranz. Tapi Cian memotong. Aku nggak tahu kenapa tapi dia selalu kabur tiap lihat aku. Ribet. Yulken pun mengalah. Kalau kau bersikeras, baik. Tapi aku hanya akan melawanmu dengan sarung pedang. Aku akan bertahan saja, serang aku sekuatmu. Terima kasih, Yulken, dan satu hal lagi. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan beritahu ayah. Ini perintah. Yulken menatapnya penasaran, tapi tak sempat bertanya. Cian langsung menyerang. Yulken hanya bisa bertahan dengan sarung pedangnya. Berat, gak nyangka ini tebasan bocah 10 tahun, pikirnya. Dan cepat juga. Cian menghilang sekejap, lalu muncul di belakang Yulken dan menyerang lagi. Walau Yulken cuma bertahan, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Huff, Cian menarik napas. Seperti dugaanku. Aku belum bisa menang, tapi terima kasih, Yulken. Yulken menjawab, pekerjaan bagus, Tuan Muda. Namun dalam hati ia bergumam, gak nyangka, bocah lemah itu tumbuh sejauh ini. Kalau dugaanku waktu itu benar, sekarang dia pasti bisa menghadapi ujian apapun. Kembali ke masa sekarang. Cian kini berdiri menghadapi monster besar sebagai ujian. Dalam 1 detik, tubuhnya menghilang. Ia melesat menuju monster itu. Ini dia. Seketika ia menebas monster itu dalam 1 tebasan kuat. Dengan kekuatanku sekarang, lawan monster seperti ini terlalu berat. Jadi harus kubunuh secepat mungkin. Cian menyalurkan kekuatannya ke tangan kanan. Ia melompat tinggi, lalu menusukkan pedangnya seperti tombak, langsung ke kepala monster itu. Semuanya terdiam menyaksikan pemandangan itu. Sang ayah tersenyum puas. Cian menatap mayat monster itu. Sayang banget. Darah sebanyak ini bisa ngisi beberapa botol. Tapi kalau aku ngelakuin itu di sini, mereka bakal nganggep aku gila. Apaan aku perlu bawa cangkir sendiri? Ayahnya bertepuk tangan. Mengesankan, Cian. Kita akan bertemu lagi di medan perang. Cian mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba suara terdengar. Tuan, apa aku kelihatan seperti pisau dapur bagimu? Cian menjawab, tentu saja tidak. Kau, pedang iblis, kenapa bertanya begitu? Pedang itu, Kirm menjawab, kalau begitu, pakailah aku, sialan. Aku butuh darah buat bertambah kuat. Biarkan aku minum sedikit saja. Cian tersenyum kecil. Tenang, sebentar lagi, aku akan gunakan kau sepuasnya. Bersiaplah. Kirm diam. Harusnya dari tadi kau bangunin aku,